Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Dialog Publika kembali menjumpai Anda bersama saya Erwin Syah. Dan seperti biasanya kurang lebih 60 menit ke depan kami akan berbincang satu tema untuk dibahas secara mendalam. Kali ini kaitannya dengan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di mana baru-baru ini juga sudah digelar konsultasi publik terkait dengan rancangan awal RKPD Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2027 untuk melihat sejauh mana tanggapan dan juga mendengar aspirasi dari berbagai kalangan, diantaranya adalah DPRD, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri, kemudian juga akademisi dan tokoh masyarakat. Tentunya RKPD ini menjadi dokumen strategis dalam menentukan arah pembangunan yang lebih terarah, efektif dan juga berdampak nyata bagi masyarakat. Lantas seperti apa strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang akan tertuang dalam RKPD 2027 ini di tengah tantangan yang saat ini tengah dihadapi? Akan kami bahas tentunya dengan narasumber yang sudah kami undang di studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama saya perkenalkan adalah Bapak Saur Parsauran, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Saur. Selamat sore Pak Erwin. Kabar baik Pak ya? Pemirsa TVRI. Iya. Terima kasih Pak Saur juga sudah berkenan hadir. Selanjutnya bersama kami Bapak Muhammad Samsun, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Samsun. Selamat sore. Ya, kabar baik ya Pak? Terima kasih. Dan juga Pak Saiful Bahtiar, pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman sudah bersama kami. Selamat sore Pak Saiful. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir sore hari ini. Dan seperti biasa pemirsa, untuk membuka publika satu tayangan pengantar sudah kami siapkan berikut ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027 yang disusun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi dokumen strategis dalam menentukan arah pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, RKPD tidak hanya berfungsi sebagai panduan program tahunan, tetapi juga menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah dan realisasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan menjadi kunci agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur. Namun dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki dua tantangan utama yang harus dihadapi. Tantangan pertama berkaitan dengan komitmen terhadap program prioritas agar belanja daerah tetap berkualitas, terarah, dan memiliki dampak yang terukur. Hal ini menuntut setiap perangkat daerah untuk tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata, efisien, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain fokus pada efisiensi belanja, tantangan berikutnya yakni menyinergikan kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam APBD dengan sumber pendanaan alternatif, khususnya melalui skema Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana menyusun daftar kebutuhan pembangunan yang dapat ditawarkan kepada pihak swasta sehingga program-program yang belum terbiayai tetap dapat direalisasikan. Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab keterbatasan fiskal tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Lantas, sejauh manakah strategi yang akan disiapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun RKPD tahun 2027 agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan berdasar pada prioritas pembangunan? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Strategi penyusunan RKPD Kalimantan Timur tahun 2027, itu tema yang kami bahas di Publika pemirsa. Kami pun juga mengundang Anda untuk bergabung di nomor telepon interaktif 0811 4900 0046 jika ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan dan juga tanyakan kepada narasumber kami di Publika.
kali ini. Kami mulai publikasi, saya langsung ingin bertanya kepada Pak Saur, Sekretaris Bapeda Kalimantan Timur. Kita ingin mengetahui mungkin begitu Pak, kemarin 31 Maret konsultasi publik digelar terkait dengan RKPD 2027. Mungkin poin-poin dan hal-hal apa saja yang sudah dicapai dari konsultasi publik kemarin Pak? Baik, terima kasih Pak Erwin, pemirsa semua. Jadi pada tanggal 31 Maret kemarin kita telah melaksanakan konsultasi publik RKPD tahun 2027 di kantor gubernur, di mana konsultasi publik adalah tahapan kita untuk mendiskusikan dengan berbagai pihak rancangan awal dari RKPD tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Nah, rancangan awal ini disusun itu berdasarkan yang pertama itu tentunya sebagai pedoman kita adalah apa yang harus dilakukan di dalam periode tahun 2007 yang tertuang di dalam RPJMD. Karena kita tadi seperti sampaikan juga di awal tadi bahwa kita punya perencanaan jangka panjang 20 tahun, perencanaan 5 tahun, kemudian perencanaan tahunan. Nah, perencanaan 5 tahun itu sudah ditetapkan melalui Perda nomor 1 tahun 2025. Tentunya ini artinya kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan terkait dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2009. Nah, turunannya itu setiap tahun dituliskan dengan RKPD. Nah, RKPD rancangan awal itu disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian di tahun N-2 atau tahun 2025. Kemudian prediksi apakah akan dicapai 2026, kemudian apa yang akan kita rencanakan di tahun 2027. Jadi nuansa teknokratiknya itu sangat besar sekali. Jadi kemudian apa yang sudah kita susun berdasarkan hasil evaluasi itu kita sampaikan kepada publik. Nah, publik nanti akan memberikan para pihak lah ya, bukan hanya publik, karena juga dari anggota dewan juga diajak gitu, akademisi, masyarakat itu diundang semua dalam konsultasi publik, kabupaten kota juga diundang untuk memberikan tanggapan terhadap rancangan awal itu dalam rangka menyempurnakannya. Nah, nanti rancangan awal itu akan di penyempurnaan rancangan awal, kemudian dari situ nanti perangkat-perangkat daerah akan menarik lagi nih. Perangkat daerah akan melakukan yang namanya forum konsultasi publik dari perangkat daerah itu sendiri. Forum perangkat daerah itu dengan para pihak yang berhubungan dengan mereka berbasis pada rancangan awal yang sudah disempurnakan. Jadi mereka mendiskusikan lagi dengan masyarakat yang mereka layani, kemudian dengan kabupaten kota, nanti untuk maju ke selanjutnya ke tahap rancangan. Jadi hasil konsultasi dulu disempurnakan, nanti tahap rancangan itulah nanti akan didiskusikan lagi dalam nama forum musrenbang yang kita rencanakan di tanggal 30 April ini. Jadi seperti itu. Jadi itu apa yang sudah kita susun kemarin, dan sudah banyak masukan yang sudah kita dapatkan, kita catat. Dan itu nanti akan kita coba sempurnakan rancangan awal tersebut. Demikian Mas Erwin. Baik, tahapan-tahapannya juga begitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Saur ya. Kemudian kira-kira tema dan prioritas apa begitu Pak untuk di 2027 yang akan tertuang dalam RKPD ini? Ya, jadi dokumen perencanaan daerah itu ya penyusunannya itu ada ada banyak hal yang harus dipedomani. Yang pertama saya bilang tadi ya. Tadi teknokratik, kemudian juga dia bersifat dari bawah ke atas, dari masyarakat, dari daerah kabupaten kota, kemudian juga ada top down dari pemerintah pusat, kemudian juga arahan-arahan lain gitu ya secara nasional, kemudian juga politis dengan berbagai pihak nanti. Jadi menyusun rencana kerja pemerintah daerah itu ada 4 itu. Nah, ketika kita menyusun tema, kita juga menyelaraskan dengan tema di nasional. Nah, di nasional itu untuk tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Itu yang di nasional. Nah, Kalimantan Timur juga tetap mengusung bagaimana kita mengakselerasi pertumbuhan yang berkualitas. Tapi sumber dari apa yang mendorong akselerasi itu, kalau di nasional itu produktivitas, investasi, dan industri. Nah, kita mungkin tetap pada apa yang menjadi program prioritas gubernur,
yaitu Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tentunya juga didukung oleh layanan infrastruktur. Jadi tema kita itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan infrastruktur sebagai fondasi akselerasi pertumbuhan yang berkualitas. Nah, prioritas pembangunannya untuk melaksanakan ini ada 4. Yang pertama itu berkaitan dengan akses dan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan akses dan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga tentunya infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas. Dan yang keempat bagaimana kita prioritas kita adalah SPM, khususnya dalam rangka perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Nah, itulah tema dan prioritas pembangunan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 nanti. Tapi tentunya ini bukan sampai tanggal 30 Juni ini masih bisa disempurnakan, diperkaya. Seperti kemarin juga waktu kita konsultasi publik, ada seorang peserta yang mengatakan apakah perlu dituliskan kata inklusif, sepertinya di dalam dalam ketulisan tema itu perlu dikuasakan inklusif. Nah, nanti kita lihat apakah inklusif itu tertulis di dalam secara tertulis atau inklusif itu adalah jiwa yang terkandung dalam dokumennya. Jadi itu nanti akan kita kita coba dari berbagai masukan itu kita lakukan penyempurnaan lah. Seperti itu, Mas Erwin. Iya, baik. Saya beralih ke Pak Samsun. Pak Samsun juga mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu begitu. Ini kemarin digelar konsultasi publik dan juga sudah mendengar sejumlah masukan dari pihak-pihak yang terlibat, akademisi, kemudian juga pemerintah kabupaten kota serta tokoh masyarakat. Mungkin seperti apa tanggapannya di awal ini, Pak? Begini, Mas Erwin. Kalau kita bicara tentang perencanaan daerah, ini tentunya juga tidak lepas dari evaluasi yang sudah berjalan gitu ya. Kemudian kita merencanakan kembali kepada untuk RKPD berikutnya. Tadi Bung Saur sudah sampaikan tahapan-tahapan normatifnya untuk menjadi mulai dari RPJMD, RKPD, kemudian sampai di RAPBD kan gitu ya. Nah, kalau kita mau sedikit menengok ke belakang, ini hasil evaluasi yang kami lakukan. Dan hari ini juga kami sedang bekerja dalam pansus LKPJ ya. Nah, ini kan kita tengok ini selama masa jabatan gubernur kita yang sudah 1,5 tahun ya, kalau tidak salah. Belum 1 tahun lebih lah ya. Iya. Ini sebenarnya banyak yang sudah diperbuat. Banyak yang dilakukan, banyak kegiatan yang dilaksanakan, tapi rasa-rasanya kalau kita ngelihat belum berdampak langsung nih. Dampaknya itu hampir tidak terlihat nyata. Nah, ini kalau kami analisa memang ada semacam paradoks gitu, yang pembangunan jalan, kegiatan-kegiatan, proyek-proyek banyak, serapan anggaran tinggi, ya. Tapi kenapa kemudian tidak berimpact secara langsung di masyarakat? Nah, ini barangkali ini kita salah arah nih. Jangan-jangan kita salah arah. Artinya apa? Target kita bukan hanya target kita secara administratif terlaksana, secara target terpenuhi. Tapi secara outcome-nya itu masih minim. Nah, ini berawal dari mana? Tentunya berawal dari perencanaan. Nah, kalau menurut saya perencanaan yang efektif dengan kondisi kondisi finansial atau fiskal kita yang tipis, tentunya juga harus bagaimana yang sedikit itu berdampak gitu terhadap masyarakat, sehingga pembangunan ini bisa rasakan oleh masyarakat. Artinya apa? Harus efektif. Untuk efektif apa? Mestinya adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi bukan sekedar melaksanakan pembangunan, tapi yang mana yang lebih prioritas, mana yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini konsultasi publik itu bisa menjadi jembatan. Satu hal lagi, jembatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui apa? Melalui pokok-pokok pikiran Dewan. Karena DPRD punya tugas khusus yaitu menyerap aspirasi. Ya, yang sudah disampaikan oleh masyarakat selama ini dan itu terangkum di dalam kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Yang itu manifestasi dari usulan-usulan rakyat yang belum tertampung barangkali di dalam program strategis gubernur apa semua. Nah, ini menjadi jembatan kamus usulan itu. Harapannya kamus usulan itulah yang kemudian menjadi dasar kita di dalam menyusun RKPD.
Nah, DPRD sudah mengusulkan sudah masuk aspirasi dari masyarakat kurang lebih 313 usulan. Nah, kemudian setelah kita sesuaikan lagi dengan programnya gubernur dengan RPJMD dan ada beberapa yang sudah itu akhirnya tersaringlah 160. Hanya saja kewenangannya tidak hanya di provinsi. Ada beberapa usulan masyarakat yang kewenangannya itu ada di kabupaten kota. Nah, provinsi itu bisa melaksanakan bisa membantu dalam bentuk bantuan keuangan. Nah, ini yang sedang kami godok dan kami sudah serahkan kepada gubernur. Kami berharap gubernur juga bisa memahami kondisi seperti itu, bahwa masyarakat kita kalau mau pembangunan itu berimpact kepada masyarakat, ya harus berbasis dari keinginan masyarakat, bukan sekedar melaksanakan program-program gubernur. Gitu. Nah, ini menurut saya begitu, Mas. Baik. Pak Saiful juga mungkin tanggapannya tadi, memang dalam penyusunan RKPD disampaikan Pak Saur ada mendengarkan aspirasi, kemudian juga secara teknokrat begitu ya Pak, dan ada top down juga, itu memang menjadi acuan dalam pembangunan khususnya dalam penyusunan RKPD 2027. Bagaimana Pak Saiful sendiri melihat kondisinya seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini aspirasi dan juga pokok pikiran dari para anggota Dewan ini juga penting begitu untuk menjadi masukan di RKPD 2027. Ya, saya melihat begini, dinamika demokrasi kita ya dalam konteks pemerintahan kita itu ada satu fenomena baru yang memang ini menurut saya ada perbedaan, ada perubahan struktur pemerintah pusat dan itu berdampak kepada pemerintahan daerah. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya ini kan kita ini melihat ada satu fenomena ketika anggaran-anggaran itu yang tadinya dikelola oleh pemerintah daerah itu ditarik secara sepihak oleh pemerintah pusat. Saya ingin melihat bahwa kebijakan kan kita kan punya kebijakan nasional ya. Misalnya ada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ada Undang-Undang 1 2022. Saya juga mau mengingatkan ini bahwa 2027 itu sudah akan berlaku efektif pasal 146 terkait dengan maksimal 30% belanja untuk pegawai. Nah, saya tidak tahu, nanti mungkin Pak Saur akan juga menyampaikan apakah misalnya yang sekarang juga jadi polemik, misalnya yang lalu sudah ada pembelian mobil dinas gitu ya. Kemudian misalnya rehab-rehab dan perbaikan-perbaikan rujak atau rumah-rumah dinas itu yang nilainya dianggap fantastis angkanya gitu. Karena apakah itu juga nanti masuk belanja pegawai gitu ya? Kalau masuk mungkin ke depan itu 2027 itu sudah harus hati-hati. Ini satu fakta bahwa konsep atau paradigma pemikiran kepala daerah kita pada saat ini kalau menurut saya itu masih belum tadi menganut sistem bottom up planning. Jadi masih top down. Nah, ditambah lagi dengan top down kebijakan nasional seperti misalnya MBG gitu ya, itu menyedot banyak anggaran, bahkan tadi saya sampaikan pemotongan sepihak itu melanggar undang-undang. Saya juga di banyak forum saya sampaikan bahwa pemotongan dana bagi hasil ya DBH atau TKD. Itu melanggar Undang-Undang 1 2022 karena dengan dasarnya memotong itu hanya dengan menggunakan Permen-Q. Bahkan misalnya juga ada pemotongan atau pengetatan ADD ya, anggaran dana desa dari APBN misalnya. Itu juga pakai Permen-Q juga. Nah, secara normatif hierarki kebijakan publik itu mestinya batal demi hukum karena dia bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Ada banyak kekhawatiran saya, misalnya begini, kita ini kan secara normatif itu ideal sekali gitu ya. Misalnya seperti KUA PPAS ya yang untuk anggaran 2027 misalnya, RKPD. Itu juga harus mengacu misalnya renja-renja OPD gitu ya. Yang kedua juga misalnya ada dibagi dua, ada pelayanan dasar, ada tematiknya. Misalnya pelayanan dasar itu misalnya pendidikan, kesehatan ya, infrastruktur, sosial gitu. Tematiknya kan misalnya ada mengenai penanganan stunting, kemiskinan dalam arti luas, kemudian juga penguatan UMKM. Kalau saya sebenarnya lebih sepakat bukan hanya UMKM, tapi seluruh sektor yang itu untuk menyelesaikan mengurangi angka pengangguran. Saya kira kalau dihapus itu susah, tapi mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita.
Mestinya itu yang menjadi fokus kebijakan secara nasional dan itu di breakdown ke pemerintah daerah. Nah, ini ada satu proses pergeseran dan ini krusial sebenarnya. Karena di saat memasuki tahun kedua Rudi Seno ini ada tekanan fiskal yang cukup signifikan. Dari 21 menjadi sekitar 14. Bahkan kalau saya itu nanti bisa masuk turun nanti ke angka 12. Kemungkinan kalau kita belajar dari Kukar, Mas Samsun ya, pusat ini secara sepihak loh memotong DBH ya, TKD, kemudian juga yang sisanya itu enggak disalurkan ke daerah. Makanya kan Kukar harus pinjam ke Bank Kaltara kan, daripada ribut sama kontraktor dan para ASN-nya gitu. Jadi ini kita lihat anomali dan inkonsistensi kebijakan nasional itu akan berpengaruh ke daerah. Tapi saya berharap eksekutif dan legislatif di Pemprov Kaltim menurut saya perlu satu suara, satu niat ya, satu langkah gitu. Tadi untuk kepentingan kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat Kaltim secara luas. Ini menurut saya penting. Kalau kita tidak bersatu, misalnya terjadi ego sektoral masing-masing, eksekutif bertahan pada posisi kemauan sendiri, itu juga dengan DPRD, maka nanti yang jadi korban adalah rakyat atau masyarakat gitu. Iya, baik. Kita akan jeda sejenak pemirsa, setelah selingan berikut akan kami lanjutkan Publika. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Publika, masih membahas mengenai strategi penyusunan RKPD 2027 Kalimantan Timur. Dan kembali kami undang Anda untuk bergabung di nomor telepon 0811 4900 0046. Baik Pak Saur, mungkin juga bisa memberi tanggapan begitu beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Bahtiar dan juga Pak Muhammad Samsun. Kaitannya memang perlu ada satu langkah, satu visi yang sama begitu antara eksekutif dan juga legislatif dalam rangka mencapai tujuan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Terkait dengan target dan tujuan RKPD 2027, kita juga yakin memang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Mungkin secara rinci apa saja begitu tujuannya, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Erwin, para pemirsa. Tadi saya juga dengan Bung Samsun, Pak Saiful, kalau saya pikir tadi pemerintahan daerah itu terdiri atas eksekutif dan legislatif tentunya. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu kan ya dalam membangun daerah. Terus ada kesamaan antara eksekutif dengan legislatif tadi sampai sama-sama berasal dari rakyat gitu ya, mengemban amanah rakyat. Jadi kalau saya pikir jangan kita lihat kepada caranya, tapi memang hasil akhirnya itu untuk masyarakat. Jadi sangat terbuka menurut saya diskusi antara para pihak. Tadi sudah saya sampaikan yang menyusun ini kan bukan hanya teknokratik, ada bottom up, ada top down, ada politis juga. Jadi dokumen yang untuk RKPD 2027 yang sedang kita susun ini baru pada tahap rancangan awal. Jadi proses penyempurnaan, pengayaan itu akan nanti terus berjalan. Termasuk juga pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk melakukan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran tadi. Jadi ketika sudah disampaikan pokok-pokok pikiran itu oleh Dewan kepada pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran anggota Dewan itu. Jadi sebagaimana saya disampaikan oleh Pak Saiful juga, bagaimana kita bisa bersatu bersama-sama di tengah tadi situasi yang sepertinya ini juga dari sisi tadi dikatakan transfer ke daerah ini juga mengalami penurunan. Ya tentunya kita harus semakin menguatkan kerjasama sinergi kita. Karena fungsi pemerintah itu sebenarnya kan adalah fasilitator, motivator, dan memberikan keadilan. Sebenarnya kalau kita melihat apakah pemerintah diharapkan untuk sebagai penarik pembangunan ekonomi di suatu wilayah, kalau dia langsung beraktivitas langsung tidak, tetapi melalui aturan, melalui fasilitasi itu bisa. Karena kalau kita lihat dari katakanlah tahun 2025 ketika kita sedang besar-besarnya APBD kita, kalau dikumpulkan seluruh APBD di Kalimantan Timur itu mungkin sekitar 70 triliun ya. Sementara
PDRB kita di tahun itu lebih daripada 800 triliun. Jadi sebenarnya fungsi pemerintah itu kurang dari 10% dalam menggerakkan roda perekonomian, tetapi dia punya peran besar melalui fasilitasi kebijakan sehingga ini bergerak. Jadi itu mungkin yang perlu kita dorong, apalagi di tengah keterbatasan fiskalis. Selain intervensi-intervensi lain langsung yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan keadilan atau inklusivitas bagi semua pihak. Mungkin itu kalau yang saya lihat ya sebentar. Ya, berbicara mengenai keterbatasan fiskal begitu yang memang dialami saat ini, ada tidak Pak upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendapatkan pendanaan ataupun juga pendapatan asli daerah yang alternatif begitu untuk sama-sama ini menjadi modal untuk pembangunan di Kalimantan Timur agar terus berjalan begitu Pak? Ya, tentu saja di tengah kondisi yang agak dalam tanda kutip saya katakan ya, agak berbeda, agak sulit lah katakan ya, agak sulit. Ada penuh keterbatasan. Ya. Itu biasanya akan muncul ide-ide yang brilian itu, bagaimana kita akan muncul inovasi-inovasi sehingga kita bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana yang telah kita nikmati sebelumnya. Misalnya Pak Gubernur sudah melihat tadi misalnya air permukaan apakah bisa kita kembangkan, kita belajar di tempat lain, kemudian alur sungai bisa kita kembangkan, pelabuhan bisa kita ini. Jadi banyak sekali yang yang sudah dicoba untuk dilakukan terobosan-terobosan bagaimana kapasitas fiskal kita itu terus bisa mengalami peningkatan melalui kemampuan daerah sendiri atau melalui PAD. Jadi selalu dilakukan arahan dari pimpinan itu adalah bagaimana kita senantiasa mencoba untuk mencari cara-cara baru, jalan baru, strategi baru, yaitu untuk untuk mendukung pembiayaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan kepada pemerintah provinsi. Seperti itu. Iya, masih ke Pak Saur tadi memang ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam RKPD 2027 tadi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan juga sistem standar pelayanan minimal begitu ya Pak. Kita tahu sendiri ini angka pengangguran juga masih cukup memprihatinkan, kemiskinan dan juga masalah stunting juga masih dihadapi Kalimantan Timur. Ini artinya tantangannya memang luar biasa begitu di tengah situasi fiskal yang kurang menggembirakan ini. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya benar. Jadi kalau untuk angka kemiskinan kita di sekitar 5,2 sekitar di angka 5,12 ya gitu ya. Kemudian tapi itu kalau kemiskinan memang kita tetap itu kita merasa bahwa perlu kita dorong untuk secepatnya bisa diturunkan ya. Meskipun kita ini sebenarnya peringkat ke-7 terendah se-Indonesia berkaitan dengan tingkat kemiskinan ini. Tapi tentunya kita tidak boleh berpuas diri. Bagaimana strategi-strategi tentunya dalam menyelesaikan permasalahan biasanya secara teknokratik ya, saya sampaikan secara teknokratik itu kita melihat sampai akar masalahnya. Jadi yang kita selesaikan itu akar masalahnya, bukan simptomnya. Jadi kemiskinan di kita itu, kalau kita lihat katakanlah kemiskinan itu ada di wilayah yang tinggi kemiskinannya itu pada wilayah-wilayah yang pada wilayah remote. Tetapi masyarakat miskin itu banyak di perkotaan. Nah, jadi kita cari kenapa dia miskin, apa penyebabnya miskin, apakah dia karena sumber daya, apakah karena struktural atau karena apa. Jadi kita coba sampai ke akar masalahnya. Akar masalahnya kita intervensi melalui belanja pemerintah. Termasuk juga di pengangguran. Kalau pengangguran memang cukup tinggi kita di atas angka rata-rata nasional. Tetapi pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan Timur itu agak sedikit unik Mas Erwin. Pengangguran kita yang tinggi itu di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur, kemudian Samarinda. Tetapi kemiskinan yang terendah itu ada di kota Balikpapan dan Bontang. Jadi pengangguran mereka cenderung sangat tinggi, tapi kemiskinannya itu paling rendah. Jadi ya kadang-kadang kalau orang bilang di Kalimantan Timur itu ada beberapa karena pekerjaan yang yang dengan gaji tinggi, meskipun dia tidak bekerja selama beberapa saat, tetapi dia tetap tidak jatuh ke garis kemiskinan. Jadi ini fenomena menarik yang juga agak anomali gitu ya dalam tanda kutip.
yang memang perlu pendekatan khusus ya. Tadi saya bilang tadi, bagaimana kita mendelusuri permasalahan pembangunan itu sampai kepada akarnya. Iya. Di hulunya juga begitu Pak ya, harus dicari sampai akar. Sumber dan juga hingga ke akar-akarnya. Saya ingin ke Pak Samsun, kemudian tadi sempat disampaikan memang sejumlah pokok pikiran ada 160 begitu Pak ya, yang dicatat oleh DPRD Kalimantan Timur. Mungkin secara umum apa saja begitu Pak aspirasi dari masyarakat Kaltim yang diinginkan begitu, yang ingin kita tahu bersama? Ya, pada umumnya sih kebutuhan dasar. Kemudian infrastruktur, infrastruktur, dan infrastruktur itu pun juga atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya juga mungkin kira-kira Pak. Sebenarnya sama ya kan, dan itu tidak lepas dari RPJMD gubernur. Sudah masuk semua di dalam RPJMD gubernur. Hanya saja kan ini kita masih bicara skala prioritas nih. Gubernur punya skala prioritas 4 bidang tadi misalnya kan. Nah, sehingga bukan yang lainnya tidak diurusin juga. Belum lagi bicara kewenangan. Ada kewenangan-kewenangan misalnya sektor pertanian yang hari ini kemudian kewenangan sektor pertanian itu lebih banyak diambil alih oleh pusat. Nah, sementara itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Petani kita hari ini sulit Pak mencari pupuk. Petani kita ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka itu menghidupi makan perut kita hari-hari, tapi hari ini mereka harus bekerja sendirian untuk menghidupi kita gitu. Nah, harusnya pemerintah itu hadir. Nah, ketika kita mau hadir, itu kewenangannya ditarik oleh pusat, sehingga kita tidak bisa lagi. Nah, contoh seperti itu, hal-hal seperti itu. Sehingga dari 313 kemudian tereduksi oleh kewenangan salah satunya. Tereduksi oleh kewenangan-kewenangan yang kita miliki, sehingga tinggal 160 gitu ya, usulan. Nah, dari 160 itu pun juga masih ada yang di kewenangannya di kabupaten kota, yang tentunya pemerintah provinsi kalau mau membantu ya harus melalui bantuan keuangan. Nah, itulah yang sedang kita perjuangkan bersama gitu ya. Nah, kalau boleh menanggapi terkait dengan apa perencanaan ini, memang semua daerah itu mengeluh dengan adanya pemotongan TKD yang kata Pak Saiful tadi memang sepihak. Pemotongan TKD yang sepihak, seharusnya Kaltim ini sebagai penghasil tidak layak untuk dipotong. Karena apa? Karena DBH minimum pun yang kita ini kan tidak tercapai. Ya, sehingga kita minim. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau mencari sumber pendanaan lain dari misalnya meningkatkan pajak rakyat? Tentunya tidak mungkin. Saya tidak sepakat kalau kemudian meningkatkan pajak yang justru akan membebani rakyat. Sudahlah, rakyat ini sudah cukup menderita dengan kondisi hari ini yang yang sudah carut marut seperti ini. Jangan ditambah lagi penderitaannya dengan menambah beban pajak. Yang bisa kita lakukan adalah optimalisasi apa? Kalau teori ekonominya, kalau untuk bicara pertumbuhan ekonomi, kalau tidak dari belanja pemerintah, ya dari belanja masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi di daerah. Nah, bagaimana pergerakan ekonomi daerah bisa cepat? Ya perizinannya harus cepat. Ini saya masih melihat ada masalah-masalah Pak terkait dengan perizinan itu. Perizinan yang harus targetnya itu normatif banget, yang harus dipenuhi A, B, C, D, E dan sebagainya. Satu perizinan itu bisa sampai puluhan itu persyaratannya. Mending kalau itu kemudian selesai, dipenuhi, kemudian segera di-approval. Ini enggak juga, masih menunggu lama sekali. Ada beberapa kebijakan, katakanlah yang dikembalikan urusannya ke daerah, misalnya galian C misalnya. Ya, tambang galian C itu pun juga ternyata sampai hari ini perizinannya di daerah pun juga tambah susah. Gitu. Nah, mestinya kalau ini contoh ini satu bidang saja galian C ini jalan, maka supir truk jalan, Pak. Iya. Kemudian ekonomi yang lain, baku sayur misalnya yang bekerja, yang ikut nimbrung di situ bisa jalan. Nah, kemudian apalagi buruh yang ngangkut, yang naikkan dan semua, ini kan ada dampaknya. Itu baru satu contoh. Belum lagi perizinan-perizinan yang lain yang kemudian ini justru memperlambat pergerakan ekonomi kita. Simpel saja, kalau itu kita percepat dan itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. Kenapa itu tidak kita lakukan supaya ada percepatan putaran ekonomi? Ini akan meningkatkan juga ini. Kalau belanja pemerintah sudah nggak bisa diandalkan lagi karena memang kita lagi defisit anggaran dan sebagainya.
Kenapa enggak dari sektor swasta itu perizinannya kita percepat supaya mereka cepat produksi, bergeraklah ekonomi kita. Begitu menurut saya, tanpa harus membebani masyarakat dalam bentuk pajak. Baik, baik. Pak Saiful, ada rekomendasi apa lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Iya, kan begini ya, konsep yang tadi saya sampaikan itu kenapa saya agak wanti-wanti sama baik Pemprov maupun DPRD ya. Karena ini kan prosesnya, fenomenanya ini adalah karena ini masuk awal nih untuk Indonesia. Dan kondisi ini kalau saya prediksi, kalau kebijakan nasional tidak berubah, maka nanti akan terus menggerus APBD seluruh daerah gitu, termasuk juga Kaltim. Nah, memang tadi disampaikan oleh Mas Samsun bahwa Kaltim ini kan secara logika sumber pendapatannya dia kan dari sumber daya alam. Hanya saja memang sistem negara kita itu tidak memberikan apresiasi terhadap penyumbang sumber daya alam untuk income, untuk pendapatan negaranya. Mestinya itu kan ada reward ya bagi misalnya daerah-daerah yang batu bara, migas gitu ya, sawit dan lain-lain, mestinya itu diberikan reward gitu. Ini kan tidak ada. Bahkan ini dikuras gitu, diperas. Menurut saya ini kalau gitu diperas sama sekali. Padahal kalau kita bicara terkait dengan logika kebijakan, itu ada kebijakan nasional itu yang relevan dengan permasalahan di daerah, ada yang tidak. Jadi itu tidak bisa digeneralisir permasalahan daerah itu. Dia situasional dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ini menurut saya yang tidak terbaca saya nggak tahu tidak terbaca atau memang ada ego pemerintah pusat gitu. Nah yang kedua adalah ini juga masuk pada posisinya kalau saya melihat ini ya dalam konteks politik justru kepala daerah dan DPRD ini lebih tunduk kepada kebijakan pusat sebenarnya. Dan itu saya pahami memang sekarang kan yang logika dibangun sekarang kan kita mengembalikan pola yang dikembangkan itu adalah mengembalikan sistem sentralistik. Jadi semuanya itu pelan-pelan itu. Jadi waktu proses ombudsman Omnibus Law. Pada proses omnibus law itu kan secara perlahan namun pasti itu menarik kewenangan daerah itu. Dibuatkan undang-undang baru tapi tarik ke pusat gitu ya. Termasuk juga bisa terkait dengan kewenangan pengelolaan di sisi sumber daya alam. Nah ini yang memperparah posisi daerah-daerah yang memang bergantung pada sumber daya alam. Kemudian muncullah narasi gitu ya. Pusat bilang itu daerah jangan tergantung dong sama pusat. Ini kan logika menyesatkan gitu loh. Ini kan sumber daya orang daerah loh yang diambil ini. Ketika mereka menuntut haknya itu seakan-akan kita ngemis sama pusat gitu. Nah di perparah kita saya sampaikan bahwa kondisi politik dengan sistem oligarki sekarang itu daerah menjadi tidak berdaya. Kepala daerah tunduk dengan DPP partai masing-masing. DPRD juga demikian. DPRD tidak bisa terlalu leluasa kecuali kalau ada instruksi gitu ya dari DPP. Partai di daerah silakan Anda maksimal berjuang untuk konstituen masing-masing misalnya. Itu akan beda halnya. Yang ketiga adalah konteksnya dengan pemilu langsung. Pilpres dia punya janji dengan konstituennya, kepala daerah dia punya janji dengan konstituennya, begitu juga dengan anggota DPR dan DPR sama-sama punya janji dengan konstituen masing-masing. Nah ini kalau tidak ada kompromi politik, nanti akan menjadi kekacauan baru gitu. Di tengah tekanan fiskal yang semakin hari semakin besar di semua daerah. Nah ini menurut saya ini kan ada satu pola ya konstruksi relasi tadi pemerintahan kita eksekutif dan legislatif. Harus ada pola baru konstruksi cara komunikasinya, tidak bisa pakai ego masing-masing. Gitu. Ini menurut saya yang perlu dibangun di daerah kita masing-masing. Iya, baik, kita kembali akan jeda sejenak pemirsa. Setelah pariwara berikut akan kami lanjutkan Publika, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan berdiskusi mengenai strategi penyusunan RKPD 2027 Kalimantan Timur. Dan di segmen terakhir ini kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon interaktif 0811 4900 0046.
saya ingin minta tanggapan ke Pak Saur. Mungkin tadi ada beberapa memang yang disampaikan tadi, misalnya terkait beberapa contoh saja begitu, ada perizinan pertanian begitu. Apakah ini juga kemudian diakomodir pada dalam RKPD 2027, dan bagaimana selanjutnya ini strategi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam RKPD 2027 untuk mencapai kinerja yang mungkin sesuai dengan kondisi keuangan yang kurang menggembirakan saat ini, namun juga tetap realistis dengan capaian yang terukur dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ya, memang yang disampaikan oleh Bung Samsun tadi sangat benar sekali. Kalau kita ngelihat bagaimana sih pertumbuhan ekonomi itu didorong, itu kan basisnya adalah consumption, itu paling depan, itu konsumsi, investasi, government expenditure, kemudian ekspor dikurang impor. Jadi kalau kita memang investment itu agak sulit sekarang ini di tengah hal ini, maka tadi yang disampaikan oleh Pak Samsun itu adalah bagaimana kita katakanlah ekspor impor itu agak sulit gitu ya, tapi bagaimana kita mendorong consumption sama investasi itu. Jadi tadi melalui bagaimana kita mendorong kemudahan perizinan, fasilitasi macam-macam lah supaya orang itu bisa semakin mudah berusaha dan nyaman berusaha. Karena kan berusaha itu berkaitan dengan ekspektasi bahwa dia akan nyaman dan aman dalam suatu periode tertentu. Orang takut dia kalau sudah investasi ternyata tidak aman dan tidak aman gitu ya, tidak nyaman atau susah juga itunya, akhirnya dia nggak mau untuk menanamkan modalnya. Jadi saya pikir itu juga apa yang disampaikan itu, terima kasih sekali kami untuk masukan itu. Dan dan tentunya juga ini kan bukan, nanti saya akan menyampaikan juga pada teman-teman yang menangani hal itu, termasuk juga melalui media ini juga kan diperdengar ini juga ditonton oleh banyak pihak, dan tentunya akan menjadi masukan penting bagi penyusunan dokumen perencanaan atau pengayaan dokumen perencanaan yang akan kami buat di tahun 2027. Jadi apa yang disampaikan itu secara teknokratik memang tepat sekali jadi di tengah suasana saat ini. Iya, Pak Samsun, ini kemudian koordinasi dan komunikasi yang baik tentu menjadi salah satu kunci juga begitu untuk menyamakan langkah dan juga visi dengan pemerintah begitu, khususnya eksekutif begitu. Bagaimana upaya DPRD Kalimantan Timur untuk sama-sama menjalin komunikasi yang baik dalam rangka pada akhirnya memang tujuan untuk pembangunan di Kaltim dapat terus berjalan begitu, Pak? Iya. Jadi gini, kalau di kami sendiri kan ada 4 komisi tuh. 4 komisi yang tentunya ini mitranya di per OPD. Misalnya komisi 1 pemerintahan daerah, hukum dan pemerintahan daerah. Berarti mitra kerjanya Biro Hukum, pemerintahan daerah gitu, termasuk ASN dan sebagainya. Kemudian seperti saya di komisi 3 kebetulan. Komisi 3 itu ya mitranya PU, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan pertambangan dan sebagainya. Ya, dan semua itu sudah terakomodir secara periodik. Kami selalu melakukan RDP. Nah, hanya saja kan kemudian tidak komisi 2, komisi 3 tidak bisa dong kemudian masuk intervensi komisi 2 melalui mekanisme ada namanya mekanisme rapat fraksi. Dan kami berjalan itu di PDI Perjuangan setiap per 2 minggu sekali kami selalu rapat terkait dengan perkembangan-perkembangan di DPRD. Sehingga kami terkoordinir, Komisi 2 sedang mengangkat isu masalah apa dengan mitra kerjanya, Komisi 1 masalah apa dengan mitra kerjanya, sudah jawab apa, kemudian masukan kita apa, itu bisa kita sampaikan di situ. Nah, kemudian juga ada pansus-pansus yang juga secara lebih tajam lagi mengevaluasi beberapa bidang. Ya kalau seperti kami sekarang ada pansus LKPJ, ya pasti kami akan lakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban gubernur gitu ya. Apa permasalahannya dan sebagainya, sehingga itu nanti akan menjadi rekomendasi buat pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kita bukan dalam rangka mencari salah, enggak. Karena hubungan kita memang mitra, hubungan kita adalah sama-sama pemerintahan daerah, kami melaksanakan fungsi kontrol. Ya kalau melaksanakan fungsi kontrol sehingga kami nanti akan hasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya untuk perbaikan. Nah itu, untuk sinerginya saya pikir sampai hari ini masih oke lah ya.
terutama dengan OPD. Ya. Tapi kan OPD keputusannya tetap pada gubernur. Iya, iya. Baik, Pak Saiful juga mungkin selanjutnya ini sekali lagi memang tantangannya luar biasa yang dihadapi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RKPD tahun 2027 mau tidak mau memang harus segera diselesaikan begitu di tengah keterbatasan. Tanggapannya seperti apa? Ya kan kalau dari sisi kebijakan daerahnya kan itu ada dua rujukan ya. Pertama rencana jangka panjang, yang kedua adalah rencana jangka menengah ya. Nah, rencana jangka menengah ini kan itu adalah masuk di situ visi misi dan program gubernur dan wakil gubernur pada saat tahapan pilkada, terutama pada saat kampanye. Kalau kita lihat isu besarnya yang dijanjikan oleh gubernur kita sekarang ini, itu adalah ada isu gratispol sama jospol. Iya. Dan sekarang isu yang menurut saya bolak-balik ini adalah terkait dengan baru pada sisi isu bidang pendidikan gitu ya. Masalah beasiswa gratispol itu kan yang bolak-balik itu, padahal masih ada isu-isu lain yang lebih penting juga yang perlu misalnya juga ditagih janji gubernur kita. Makanya dengan misalnya sekarang sudah memasuki hampir 1,5 tahun ini, apakah bisa mampu menyelesaikan janji itu nanti sampai akhir masa jabatan? Ini menurut saya terus terang agak-agak pesimis. Karena memang kalau saya perhatikan di awal-awal masa jabatan, justru gubernur itu banyak membuat kebijakan itu yang menurut saya blunder gitu ya. Jadi sehingga kemudian itu menjadi di ruang publik itu menjadi sesuatu yang ditanggapi secara negatif gitu ya. Karena apa begini? Saya mau memberikan satu ilustrasi bahwa APBD itu dalam mengelola manajemen program anggarannya itu harus melihat dua fasilitasi yang sama-sama setara dan sama-sama penting. Ada fasilitasi untuk publik, untuk rakyat Kaltim, ada fasilitasi untuk pejabat Kaltim gitu ya. Ya di situ ada eksekutif, ada legislatif. Itu juga dia punya hak semua itu untuk difasilitasi. Yeah. Tapi fasilitasi itu tidak boleh jomplang. Tidak boleh memprioritaskan pejabat dulu, nanti baru rakyat. Jadi ketika menganggarkan untuk pejabat itu jor-joran ya, lux sekali fasilitasnya. Tapi nanti ketika untuk fasilitas publik, wah kita kurang anggaran nih, jalannya rusak, sabar dulu ya. Yeah. Bahkan di Luakulu waktu beberapa itu mereka itu gotong royong, patungan gitu loh. Yang jalan provinsi jalan rusak itu kan jalan provinsi. Ini kan maksud saya ini tamparan yang sangat keras menurut saya untuk pemerintah provinsi ya. Jadi kritik-kritik publik itu dijadikan sesuatu yang positif ya untuk perbaikan ke depan. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa daerah secara fakta tidak berani melawan kebijakan pusat, walaupun itu bertentangan dengan undang-undang ya. Artinya di situ ada hak daerah yang diambil oleh pemerintah pusat. Tapi daerah tidak berani secara terbuka fight dengan pemerintah pusat karena dia sudah mengambil haknya daerah. Itu satu hal. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat di pertengahan 2025 atau menjelang akhir 2025 kan terjadi gejolak massa kan. Karena kemudian Pemda itu rame-rame mencari pendapatan menaikkan PAD masing-masing. Nah komponen PAD tadi katakan itu juga di situ juga ada pajak, ada PBB. Yeah. Terus terang saya PBB itu bagus itu dihapuskan itu. Karena itu sekarang untuk apa PBB itu? Kalau misalnya pajak STNK ya, pajak kendaraan bermotor itu mungkin ya ada misalnya relasinya dengan perbaikan jalan gitu. Makanya semua yang punya kendaraan bermotor 2 maupun 4 atau lebih itu sebenarnya kita tuh bayar loh, kita tuh nyewa jalan itu. Jadi pajak kalau rusak itu kita menuntut, loh, kami bayar pajak loh. Nah, sekarang PBB untuk apa? Dan itu naiknya juga diam-diam loh. PBB itu salah cek. Waduh kok naik lagi nih, kok diam-diam gitu loh. Baik. Nah, jadi itu saya kira kreativitas pemerintah daerah untuk menaikkan daya beli masyarakat itu masih belum kreatif. Bahkan sekarang mengelola anggarannya ada saja, itu masih belum clear ya antara eksekutif dan legislatif. Nah ini ke depan menurut saya, ini yang menurut saya tugas berat dari eksekutif dan legislatif ya Pak Samsun dan Pak Saur itu untuk menyatukan tadi kesamaan persepsi untuk kepentingan publik tadi begitu. Baik, ini waktu kita terbatas untuk closing statement singkat. Saya minta mungkin Pak Samsun terlebih dahulu yang ingin disampaikan. Nambahkan aja sedikit dari yang disampaikan Bung Saiful bahwa memang belanja itu harusnya memang lebih banyak belanja ke rakyat. Ini bahkan setelah kami evaluasi di APBD 2026 ini Pak, ada belanja OPD yang belanja OPD-nya lebih besar. 91 miliar belanja salah satu OPD ya.
Dari 91 miliar itu 86 miliarnya itu untuk belanja rutin, Pak. Di situ gaji, TPP, operasional, listrik, air dan sebagainya begitu ya. Iya. Itu sudah 86 miliar. Dari total 91. Artinya belanja ke masyarakatnya itu berapa? Kan gitu ya. Ini mungkin barangkali yang dimaksud. Nah, untuk itu ayo kita benahi dengan kondisi fiskal kita yang tipis ini. Ini kalau kita nggak mateng, nggak efektif di dalam perencanaan, saya yakin akan berikutnya tidak ngimpact. Nah, harusnya apa? Bukan hanya sekedar tercapai target, tapi berimpact gitu. Bukan hanya outputnya, tapi outcome-nya apa. Nah, sehingga apa? Masyarakat dengan walaupun kecil ini bisa merasakan. APBD kita kalau kemungkinan nanti 12 triliun, kita pernah 8,9 triliun, Pak. Dan no problem dengan itu, gitu ya. Baik. Nah, kalau 12 triliun ini kita kelola dengan maksimal, dengan efektif, saya yakin masyarakat bisa merasakan lebih makmur dan lebih sejahtera lah. Baik, Pak Saur silakan Pak, closing statement. Ya baik, terima kasih. Jadi tadi saya disampaikan di awal juga bahwa rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini masih dalam tahap rancangan awal. Nanti terus akan disempurnakan sampai kepada penetapannya di tanggal 30 paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2026 ini. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah semangat yang sama-sama dimiliki baik pemerintah, kemudian dari DPR dan akademisi juga. Muaranya adalah bagaimana kita terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan belanja pemerintah sehingga manfaat terbesar itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi semuanya muaranya bagaimana rakyat dapat menikmati sebesar-besarnya manfaat dari aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah. Jadi tentunya memilih daya ungkit yang paling tinggi itu prosesnya masih berjalan dan kami harapkan nanti sampai pada saatnya ditetapkan pemerintah provinsi mendapatkan masukan-masukan yang seperti ini juga seperti sore ini kita alami dan tentunya nanti kita harapkan akan menyempurnakan, memperkaya dokumen RKPD tahun 2027 yang merupakan implementasi dari upaya pencapaian target RPJMD 2025-2029 yang sudah ditetapkan. Seperti itu jadi harapannya dari terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Saur Persauran, Pak Muhammad Samsun, terima kasih, Pak Syaiful Batir, terima kasih banyak untuk diskusinya sore hari ini dan sampai di sini pemirsa perjumpaan kita kali ini. Kita harapkan juga RKPD 2027 Kalimantan Timur ini dapat berjalan lancar begitu prosesnya sehingga dapat tercapai poin-poin yang memang sekali lagi sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Hingga di sini Publika, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.